Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menolak gugatan pra-peradilan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo. Alasan penolakan karena kurang pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo Kamis pagi. Sidang kali ini mendengarkan putusan Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dalam putusannya, Hakim menolak gugatan pra-peradilan atas ganti rugi penahan Roy Suryo sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Penolakan karena alasan kurangnya pihak yang dihadirkan kubu Roy Suryo. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darpawan SH, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali, biar sama-sama capek, saya batuk juga kan, ya nanti kita ajukan lagi saja. Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Ya, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang putusan pra-peradilan Jilid 3 Roy Suryo. Sudah ada Salam Pulungan dan juru kamera Ahmad Putra. Selamat siang, Salam. Salam, bisa Anda jelaskan alasan hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo kali ini? Silakan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, baru saja sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo dengan agenda permohonan dari ganti rugi terkait dengan sidang putusan pada hari ini sudah selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi dalam persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 15 menit ini dari Hakim Tunggal ini tidak menerima dari gugatan atau permohonan yang diajukan oleh kubu Roy Suryo terkait dengan permohonan ganti rugi dari penangkapan dan juga penahanan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana tadi Hakim Tunggal Iketut Darpawan ini menyebut bahwa alasan penolakan yang disebut dari sidang putusan pada pagi hari tadi ini menyebut bahwa dari isi dari permohonan ini cacat formil dan juga tidak melibatkan Menteri Keuangan, karena memang kubu dari Roy Suryo ini selaku dari pihak pemohon tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak termohon atau turut termohon, dan juga menurut hakim tadi kewenangan pembayaran kompensasi atau ganti rugi dari negara berada di bawah otoritas Menteri Keuangan, sehingga instansi tersebut ini wajib dilibatkan dalam perkara.
Dan memang tadi dari pihak kubu Rosuryo pun dalam sesi doorstopnya begitu dengan sesi wawancara bersama dengan awak media ini menyebut bahwa ini mereka ini sudah menerima apapun keputusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal, dan memang rencananya dari pihak Rosuryo sendiri akan menggelar sidang pra-peradilan jilid keempat yang akan berlangsung pada hari esok terkait dengan upaya pencekalan ke luar negeri yang dilakukan oleh negara, karena memang selama beberapa waktu belakangan terkait dengan kasus yang menjeratnya ini Rosuryo tidak bisa untuk keluar negeri dan juga dicekal begitu. Dan mulai hari esok sidang pra-peradilan jilid keempat ini akan digelar secara dengan sidang perdana begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar pada pukul 9 pagi hari esok. Dan nantinya kita juga akan sama-sama menantikan bagaimana putusan yang akan disampaikan oleh Hakim Tunggal, apakah nantinya hakim ini akan menolak ataupun juga menerima dari sidang pra-peradilan jilid keempat yang rencananya untuk sidang perdananya sendiri akan digelar pada hari esok. Dan nantinya untuk sidang pra-peradilan jilid keempat akan sama dengan sidang pra-peradilan jilid-jilid sebelumnya, mulai dari jilid 1, 2, dan juga 3 nantinya akan berlangsung selama kurang lebih sepekan, untuk nantinya kita akan sama-sama menantikan juga bagaimana putusan dari Hakim Tunggal yang rencananya untuk sidang perdananya akan digelar pada hari esok. Ayu. Ya, terima kasih Salam Pulungan atas laporannya, dan juru kamera Damar Wicaksono melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Perkembangan informasi mengenai meninggalnya Sutrimo masih menyisakan sejumlah tanda tanya di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah Desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini, meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja, masih trauma. Oh, keluarganya? Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya? Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Carik aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral pagar tinggi di sejumlah mal. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pengelola menurunkan ketinggian pagarnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga estetika kota sekaligus memastikan masyarakat agar tetap merasa aman dan nyaman. Gaduh soal pemasangan pagar tinggi di depan mal di Jakarta dan Surabaya mengundang perhatian sejumlah pihak, tak terkecuali Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri mengaku telah berkoordinasi dengan pengelola sejumlah pusat perbelanjaan terkait pemasangan pagar di area tersebut. Di antaranya Royal Plaza, Tunjungan Plaza, serta Pakuan Mall. Eri tidak meminta pagar mall dibongkar, melainkan direndahkan. Menurutnya pagar yang terlalu tinggi dapat mengurangi estetika kota sekaligus menimbulkan kesan bahwa kondisi keamanan di Surabaya tidak kondusif. Jadi kita sudah meminta mereka untuk menurunkan, tidak terlalu tinggi. Tapi karena memang ini bukan semua, jadi kenapa kami tidak menyampaikan hal itu? Karena tidak semua mall kan di Surabaya ini, hanya 2 atau 3 mall saja yang ada di Surabaya yang model begitu.
Tapi kemarin sudah sampaikan biar estetikanya bagus juga jangan terlalu tinggi. Tapi apakah juga benar itu untuk antisipasi demonstran Pak, biar nggak ricu terus penjarahan kayak yang tahun lalu? Jadi insya Allah ketika kami bertemu dengan pemilik mal tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Eri pun memastikan situasi kota Surabaya aman. Keberadaan pagar bukan untuk antisipasi aksi massa, melainkan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung mal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak gugatan pra-peradilan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo. Alasan penolakan karena kurangnya pihak. Dan untuk membahasnya, kini sudah hadir bersama kami mantan Hakim ad hoc M.A. Dwi Cahyo. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya, Pak Dwi, ini dengan tidak diterimanya atau ditolaknya permohonan ganti rugi ini, di mana sebenarnya titik krusial yang membedakan antara tindakan penyidikan yang sah menurut hukum dan tindakan yang membuka ruang untuk ganti rugi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, soal mengenai putusan Hakim Prapit ya tentang permintaan ganti rugi ini, tentu hakim sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan, Mbak Ayu ya. Ya, apakah ini layak untuk mendapatkan ganti rugi atau tidak? Itu adalah tergantung pada bagaimana Hakim Prapit itu menilai satu persoalan yang harus ini mendapatkan ganti rugi dan ini tidak mendapatkan ganti rugi. Tentu semua ini sudah berdasarkan penilaian terhadap apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis, bukan majelis hakim ya, hakim tunggal ini, oleh hakim yang memutus Prapit yang pertama itu. Demikian Mbak Ayu. Ya Pak Dwi, ini sebenarnya apa sih hambatan yang mendasar sehingga dalil kerugian material ini yang diajukan seringkali dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian, Pak? Bagaimana Mbak Ayu? Mohon diulang. Ya Pak Dwi, ini apa sih sebenarnya hambatan yuridis yang mendasar sehingga seringkali kerugian material dan imaterial ini seringkali dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian? Memang itu subjektif sekali ya Mbak Ayu mengenai soal tuntutan ganti rugi atau tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi. Itu subjektif sekali memang. Karena kalau kita mengacu kepada ketentuan, ada ketika gini, pada saat kita melihat atau mengacu kepada satu peraturan undang-undang, itu sudah mengatur mengenai pembayaran ganti rugi, katakanlah seperti itu. Tetapi apakah berdasarkan pertimbangan majelis hakim atau bisa secara otomatis itu ganti rugi bisa didapatkan oleh pemohon pra-peradilan yang sudah dimenangkan pra-peradilannya. Nah, saya kembali kepada persoalan ganti rugi tadi, bahwa pertimbangan hakim untuk memberikan tuntutan ganti rugi, memang saya melihat ini sangat subjektif sekali. Dan selama ini memang sangat subjektif sekali. Mestinya hakim bisa melihat atau menghitung apa-apa saja yang perlu diberikan ganti rugi terhadap Mas Roy ini. Kan tidak harus ganti rugi itu sebesar apa yang diminta. Tidak harus. Gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Prapit itu, nilainya bisa aja lebih, bisa aja berkurang, atau bisa aja sesuai dengan apa yang diminta. Dan bisa pula seluruhnya tidak dikabulkan. Nah, ini memang melihat dari kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di dalam tuntutan ganti rugi, memang ini sangat subjektif sekali dan inilah yang harus diperjelas sebetulnya di dalam satu peraturan undang-undang. Walaupun di KUHP yang baru sudah ada ya untuk sanksi, tapi itu menyangkut masalah sanksi ya. Ya, Pak. Sanksi yang untuk seorang yang melakukan kesalahan ya mendapat hukuman sekian tahun dengan biaya denda adalah sekian, golongan 2 ya, golongan 3. Nah, itu kan sudah diatur oleh KUHP gitu. Tapi untuk masalah Prapit sendiri
ada gugatan atau gugatan penggantian apa yang diminta oleh tersangka atau terdakwa, belum tentu memang itu dikabulkan gitu loh. Sekali lagi, memang ini sangat subjektif sekali. Ya Pak Dwi, artinya ini subjektif ya penilaiannya ya. Nah Pak Dwi, ini selanjutnya bagaimana untuk menyikapi argumen pemohon mengenai kerugian karena penetapan status tersangka dan ditahan? Penetapan status tersangka sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon, ini kan harus dibuktikan terlebih dahulu kalau untuk Mas Roy, Mbak Ayu, ya, ini kan harus ketika prapit ini diajukan, itu yang dikabulkan kan hanya mengenai prosedur penangkapan dan penahanan. Kemudian untuk pasal-pasal yang disangkakan atau yang akan didakwakan nanti oleh JPU, yang kemudian juga diprapitkan. Nah ini sangat hakim prapit ini sangat melihat dari unsur-unsur kesalahan yang didakwakan kepada Mas Roy, ya. Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Mas Roy. Tapi itu kan nanti akan dinilai di dalam proses peradilan pidana di Jakarta Timur, kalau tidak salah nanti di Jakarta Timur juga ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi seperti itu Mbak Yul, jadi nggak bisa bahwa ini dikatakan bahwa Mas Roy ini kan katakanlah ini belum terbukti lah, pembuktian itu semua nanti harus berjalan dulu di sidang pidana, di sidang peradilan pidana di PN Negeri Jakarta Timur. Nah di sidang di situ nanti kan pasti Mas Roy juga akan mengajukan eksepsi, ya kan? Nah apakah eksepsinya nanti juga diterima seperti Dr. Tifa? Ya kita lihat aja nanti. Kalau eksepsinya tidak diterima, ya berarti prosesnya lanjut, masuk kepada pokok perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, ya pemeriksaan alat bukti atau barang bukti. Nah itu akan dilakukan sampai dengan putusan akhir. Di putusan akhir itulah nanti kemudian kalau Mas Roy dinyatakan tidak bersalah, ya bisa juga nanti Mas Roy juga mengajukan rehabilitasi kembali seperti sekarang yang diajukan, minta rehabilitasi dengan penggantian dengan jumlah sekian. Itu silakan, itu hak sebagai seorang terdakwa yang diputus bebas, kemudian dia mau meminta rehabilitasi, silakan. Artinya masih akan banyak panjang gitu ya episodenya ya Pak Dwi ya, yang harus dilalui. Ya betul. Karena kan kalau untuk Mas Roy ini kan kebetulan prapitnya ini berjilid-jilid nih. Ya sampai jilid 3 ya. Selanjutnya jilid 3, sampai jilid berapa nih Pak Dwi? Ya saya nggak tahu, ini jilid 4 nanti ya rencananya. Gitu. Nah kemudian Dr. Tifa juga sekarang sudah mengajukan juga pra peradilan, Dr. Tifa. Ya kan? Ya. Rencana, saya nggak tahu apakah nanti ini sudah dimasukkan permohonan pra peradilannya. Saya belum membaca itu ya. Saya belum membaca apakah jadi atau tidak ya. Ya mudah-mudahan sih jadi. Kalau nggak jadi ya berarti lanjut kepada proses peradilan pidana. Ya Pak Dwi, ini kan kritik publik ini sering menyebut bahwa mekanisme ganti rugi melalui pra peradilan ini kerap tumpul nih Pak, karena ketatnya standar pembuktian itu sendiri. Bagaimana Anda sebagai mantan hakim ad hoc melihat efektivitas aturan ini? Sebenarnya kalau kita bicara soal penggantian kerugian ini sangat tumpul ya, terus kemudian tidak ada satu kepastian untuk pihak-pihak yang kebetulan merasa dirugikan. Nah sekarang ini kembali lagi kepada di KUHP yang baru ini kan sudah ada juga ya pengaturan soal ganti kerugian itu ya. Terus kemudian juga menyangkut masalah nilai. Kembali lagi memang persoalannya tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ini itu memang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak bisa serta-merta mengabulkan begitu saja terhadap tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
Karena apa? Ini menyangkut nilai, ini menyangkut penghitungan kerugian yang diakibatkan, yang dialami oleh terdakwa. Ya. Nah, persoalannya sekarang ini masing-masing kan punya argumentasi ya Mbak Ayu. Iya, Pak. Dari pihak terdakwa juga punya argumentasi, Betul. kemudian dari pihak hakim juga punya argumentasi. Ya, seperti Mas Roy pada waktu itu kan statusnya masih tersangka ya, waktu ditangkap dan kemudian ditahan. Ya, penangkapan Mas Roy itu pada waktu itu kan statusnya masih tersangka. Iya, masih tersangka. Nah, kemudian jika itu dimenangkan, memang hal ini bisa menjadi rujukan terhadap tersangka tersebut untuk meminta ganti rugi. Ya, harusnya ini bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, harusnya kalau menurut saya. Karena memang di situ sudah ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada waktu itu. Ya, terakhir nih Pak Dwi, setelah ditolak, langkah apa lagi sih yang harus dilakukan oleh kubu Roy Suryo? Apakah mendaftarkan gugatan kembali atau mungkin kira-kira kartu as apa lagi yang dipunyai Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Pak Dwi? Ya, kesempatan untuk Mas Roy Suryo kalau memang nanti ditolak ya mengenai penggantian kerugian atau rehabilitasi, ya diupayakan di dalam proses persidangan nanti itu bisa dimintakan juga ya. Ya, bisa disampaikan juga di dalam proses persidangan kalau di sini nanti ditolak. Atau setelah nanti putusan, ya setelah putusan akhir ketika nanti dinyatakan tidak bersalah, bisa juga digabungkan ke sana minta rehabilitasinya. Masih ada kesempatan kok. Karena kan proses hukum ini, Mbak Ayu, itu kan tidak berhenti hanya di pengadilan tingkat pertama. Ada upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu ke pengadilan tinggi, banding, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, dan Betul PK. sekali. Ya, kan masih ada upaya hukum. Masih Jadi, banyak lanjutan ya, Pak Dwi. betul. Jadi kalau memang tidak dikabulkan di pra-peradilan, nanti ketika kita mau banding atau kita nanti mau kasasi, ya kita kan belum tahu nanti putusannya seperti apa. Apakah Mas Roy bebas? Ya, kalau Mas Roy bebas, kita lihat JPU akan mengajukan banding atau tidak. Ya, kalau JPU tidak mengajukan banding dan sudah selesai sampai di tingkat pertama, berarti sudah ingkrah. Tetapi kalau JPU-nya nanti kemudian melakukan banding, ya berarti ini berlanjut, ya, atau Mas Roy-nya yang mengajukan banding, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali, semua masih memungkinkan untuk mendapatkan penggantian kerugian yang dialami oleh Mas Roy atau tuntutan rehabilitasi itu masih memungkinkan. Jadi tahapannya masih panjang ini. Masih banyak tahapan yang dilalui. Ya Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Tentunya kita berharap ini kasus yang cukup menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia ini dapat terselesaikan dan kita berharap yang terbaik ya Pak Dwi. Ya, terima kasih. Tentu kita berharap yang terbaik, Mbak Ayu. Begitu juga karena kita ingin bahwa kebenaran material ini bisa kita dapatkan. Ya, terima kasih. Kita harapannya sama yang terbaik untuk semuanya. Pak Dwi Cahyo, terima kasih sebagai Hakim Ad Hoc MA 2007-2022. Selamat beraktivitas kembali Pak Dwi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim hukum Febri Adriansyah menemukan 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus tersebut. Sementara pihak Kejaksaan Agung mengungkap pengajuan pra-peradilan merupakan hak tersangka dan diatur dalam KUHP.
Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Sementara pihak Kejaksaan Agung menyampaikan upaya hukum pra-peradilan merupakan hak tersangka dan sudah diatur dalam KUHP. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus, kita terhubung dengan Anissa Rizkia yang saat ini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ya, Anissa, apa informasi terkini dari penyelidikan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus? Silakan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, kalau berbicara mengenai kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, saat ini pantauan kami di Gedung Bundar, yakni di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memang penetapan tersangka tengah dilakukan oleh pihak penyidik, yakni Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus, yang mana saat ini setelah memasuki babak baru ada 2 nama tersangka, yakni ada Don Rito dan juga NH, yakni ini merupakan pihak swasta yang terlibat dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus maksud saya. Dan Ayu, memang kalau dilihat dari proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh tim 9 yang dibentuk khusus untuk menangani kasus ini, ada sejumlah temuan, yakni diantaranya keterlibatan dari salah satu tersangka yang baru saja ditetapkan pada bulan Juli 2026, yakni NH, dan Nurman Herin ini memang menjadi salah satu pihak yang terlibat untuk memuluskan aksi dari ex-Jampitsus yakni Febri Adriansyah dalam keterlibatannya di tindak pidana pencucian uang. Dan selain ada rumah milik Febri Adriansyah yang berhasil dilakukan pengamanan 74 kg emas, kemudian sejumlah valuta asing yang diamankan oleh pihak penyidik tim 9 ini, ada satu rumah di wilayah Depok, yakni ini dimiliki oleh Nurman Herin, dan sejumlah dokumen saat ini tengah dilakukan penyidikan lebih lanjut guna mendalami kasus yang melibatkan salah satu ex-Jampitsus ini. Hingga kini memang dari ketiga tersangka tengah ditahan dan sedang didalami. Selain itu juga ada 24 saksi yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Apakah nantinya akan ada tambahan tersangka yang akan dilakukan oleh pihak penyidik tim 9? Kami masih terus menantikan update-nya, karena hingga hari ini kami terus berupaya mengkomunikasikannya dengan pihak Kapus Penkum yang menyatakan bahwasannya pihak penyidik saat ini tengah mendalami kasus, yang mana dari pihak kubu Febri Adriansyah, yakni ini sedang melakukan upaya untuk sidang pra-peradilan ini dilakukan, karena ada 9 tuntutan yang tadi Ayu sudah bacakan juga, bahwasannya ia merasa keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Febri Adriansyah. Dan kita pun akan menantikan bagaimana update-nya dan akan mengabarkannya kepada Anda. Ayu, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia dan Muhammad Fakih yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala
menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait dengan hal itu, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai dengan tindakan yang merusak. Negara demokrasi memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa itu demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu. Ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan, tapi pandangan jangan merusak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa tegas menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Namun meski demikian Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti jadi kita belum lihat angkanya. Belum Tapi diputuskan. nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan.